Menyusul bobolnya server pusat data nasional oleh serangan siber, Komisi 1 DPR berencana memanggil Menteri Kominfo Budi Aristiadi dan Kepala BSSN Hinsa Sibuarian. Mengapa pusat data nasional mudah dibobol oleh pengirim ransomware? Bagaimana memulihkan sekaligus memitigasi agar layanan publik yang dinaungi server PDN aman dari serangan siber? Sudah ada pakar keamanan siber Alphonse Tanujaya. Terima kasih Pak Alphonse sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore Zidya. Ya Pak Alphonse, ini sebenarnya celah keamanan yang dieksploitasi penyerang ini di bagian mana sehingga pemulihannya pun terkesan sulit karena sudah memakan waktu beberapa hari ini? Kemungkinan besar ini sehubungan dengan celah keamanan pada aplikasi virtualisasi ya, mungkin VMware. Jadi ada tanggal 17 ada celah keamanan baru, lalu kita lihat tanggal 20 langsung terenkripsi, kemungkinan itu salah satu kemungkinannya. Dan kalau menurut perkiraan kami jika itu yang terjadi, maka peretasnya tidak sempat untuk mengopi data. Jadi kekhawatiran untuk data yang bocor itu rasanya tidak perlu terlalu dikhawatirkan jika itu yang terjadi ya. Lalu andaikan pun dia berhasil mengunduh filenya itu, di situ kan ada VM virtualisasi mestinya ribuan. Itu satu komputer aja 1 tera lebih untuk mengunduh 6.000-an itu kamu butuh berbulan-bulan dengan kecepatan internet kali ini. Jadi dari probabilitasnya kecil, andaikan pun berhasil diunduh pun itu kalau pindah server tuh dia nggak akan bisa buka karena yang image dari VMware itu harus di server yang bersangkutan. Kalau dia pindah ke komputer lain diinstal lagi VMware, dia akan minta identifikasi kalau berbeda nggak akan bisa dibuka. Itu sistem pengamanan dari VMware. Jadi saya tidak terlalu melihat bahwa ada ancaman dari sisi data yang bocor, tetapi ancamannya adalah dari operasional yang terganggu. Dan ini memang sudah 5 hari dan kita lihat bahwa kita bisa, mungkin ada alasan, saya yakin Kominfo bukan berdiam diri. Ini di belakang pasti setengah mati mencari dan mungkin ada hal lain yang kita tidak tahu apa yang sedang dilakukan. Apakah ingin melakukan forensik atau sejenisnya supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari. Tapi kalau Anda lihat apa yang terjadi saat ini akibat disaster recovery centernya tidak berfungsi sehingga kebobolan atau ada hal lain sehingga mitigasi yang pastinya sebelumnya mungkin sudah dilakukan Kemenkominfo tidak berjalan dengan baik? Saya cukup yakin bahwa ada disaster recovery dan business continuity, tetapi karena ini celah keamanan baru dan ketika mereka inject masuk, mereka menggunakan script berhasil masuk ke salah satu server untuk mengelola semua VM itu, script itu tinggal encrypt semua VM, lompat, dia akan encrypt dalam waktu yang sangat singkat. Dan celakanya kemungkinan besar backupnya itu ada di segmen yang sama atau di lokasi yang sama sehingga ikut terenkripsi. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, ini layanan tidak bisa berjalan. Kenapa? Karena ada komposisi aplikasi yang kritis dari dalam hal ini imigrasi yang mungkin berhasil dienkripsi dan untuk mengembalikan itu luar biasa susah. Kalau sudah dienkripsi dengan gembok yang dibuat oleh pembuat ransomware, kuncinya hanya kunci yang dimiliki pembuat ransomware. Jadi itu yang menyebabkan tidak bisa. Jadi dari sini kita bisa belajar bahwa imigrasi 2 hari agak tertatih, walaupun hari ini juga untuk pembuatan paspornya tertatih, di sana kelihatan bahwa database-nya memang agak terganggu, tetapi untuk layanan lainnya mereka bisa cepat. Jadi hari ketiga, hari keempat sudah agak normal. Nah, saya cukup apresiasi dalam arti bagaimana, jadi katakan kita buka restoran, nasinya tahu-tahu habis, terlalu banyak tamu. Masak nasi nggak mungkin lagi, harus kreatif. Cari ke sebelah, ke warung nasi Padang, beli nasi, beli apa. Pokoknya yang tamu nggak boleh merasa bahwa ada gangguan. Nah itu spirit itu yang harus dilakukan. Tapi tadi Anda menyebutkan kalau kebocoran data mungkin tidak terlalu menjadi bagian yang diresikokan saat ini. Tapi dampak-dampak yang sejatinya perlu dikhawatirkan oleh masyarakat itu apa sih Pak Alphonse? Yang sekarang yang perlu dikhawatirkan adalah data yang dienkripsi itu pemerintah sudah bilang kita nggak mau bayar, oke, udah dienkripsi udah pasti hilang, nggak ada kuncinya.
simpan datanya, jangan dihilangkan, disimpan. Saya yakin suatu saat dalam waktu 5 tahun lagi datanya akan bisa didekripsi. Karena perkembangan komputer udah luar biasa. Percayalah, 5 tahun sampai 10 tahun pasti akan bisa. Teknologi udah menuju ke sana, teknologi AI dan kuantum menuju ke sana. Bentar lagi enkripsi bisa dipecahkan. Anda perlu sadari itu, disimpan datanya. Nah, masalah yang akan dihadapi masyarakat adalah jeda waktu antara data ini dienkripsi dengan data lama itu pasti ada yang hilang. Jadi waktu pindah ke PDN, kan semua instansi itu punya data di lokal kan, lalu pindahkan ke PDN. Tapi data lokalnya itu katakan bisa 2 bulan yang lalu pindah gitu. Datanya masih 2 bulan yang lalu, sekarang pindah ke PDN lalu dienkrip. Nah jadi artinya sebenarnya data yang 2 bulan yang lalu dan sebelumnya masih ada. Tetapi data itu sampai hari ini yang hilang. Nah kira-kira itu resikonya. Oke, baik. Terima kasih Pak Alphonse Tanujaya, pakar keamanan siber, sudah memberikan perspektifnya di Kompas petang hari ini. Selamat sore. Selamat sore.